manusia. Hidup saling berdampingan dengan makhluk-makhluk Tuhan lainnya. Ia diperintah menjadi khalifah di bumi untuk menjaganya, merawatnya, serta memanfaatkannya apabila diperlukan. Namun yang terjadi, manusia justru melakukan eksploitasi. Egoisme manusia teramat tinggi untuk menguasai seluruh isi bumi. Egoisme menghasilkan eksploitasi. Eksploitasi menghasilkan ketimpangan di alam semesta, menyebabkan hal-hal lain rusak. Lingkungan rusak, iklim mengalami krisis, dan bahkan bisa saja mengakibatkan kiamat. Rusaknya keseimbangan ekosistem yang ada di bumi, kemudian dari kerusakan tersebut mempengaruhi kehidupan para organisme yang hidup di bumi. Krisis iklim adalah suatu kerusakan alam yang disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang serakah, yang membabi buta, yang mementingkan ketujuannya masing-masing. Krisis iklim adalah krisis hak anak-anak di mana suhu dunia terus meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, hingga anak-anak lebih beresiko tinggi menghadapi krisis iklim dan kerusakan yang terjadi, seperti gelombang panas, polusi udara, dan sebagainya. Krisis iklim merupakan perubahan drastis pola cuaca global yang disebabkan oleh peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia. Perubahan iklim global yang drastis karena ada peningkatan suhu rata-rata di muka bumi. Ya seperti itulah jawaban saya juga. Sangat khawatir. Cukup khawatir. Ya, biasa aja sih. Ya tapi kan biasa juga pasti kita ada takutnya juga gitu kan. Cukup khawatir. Pastinya manusia. Menurut saya yang bersalah itu karena akibat ulah manusia itu sendiri. Dhara fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Yang artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau di Al-Quran itu kan ada ayat bunyinya kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha yufsikud dima wa yafsikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan Adam sebagai khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau akan menjadikan orang yang akan merusak dan menumpahkan darah untuk menjadi khalifah di sana, sedangkan kami di sini bertasbih dan memujimu, menyucikan namamu? Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada para malaikat-malaikatnya bahwa dia akan menjadikan Nabi Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa diri mereka lebih patut
memangku jabatan itu, sebab mereka malaikat selalu bertasbih memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan anggapan mereka itu. Dan dia menjawab bahwa dia maha mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Segala yang akan dilakukan Allah Subhanahu wa taala adalah berdasarkan pengetahuan dan hikmahnya yang maha tinggi, walaupun tak dapat diketahui oleh mereka, termasuk pengangkatan Adam alaihissalam menjadi khalifah di bumi. Yang dimaksud dengan khalifah Adam alaihissalam di bumi adalah kedudukannya sebagai khalifah di bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan memakmurkan bumi serta memanfaatkan segala apa yang ada padanya. Maka jelas ini adalah perintah mutlak dari Allah bahwa kita hidup di bumi ini berperan menjadi khalifahnya. Maka rawatlah bumi ini sebaik mungkin sebagai wujud penghambaan terhadapnya. Kita memang tidak bisa mengubah takdir alam semesta ini seperti apa. Namun setidaknya, jika kita memang menyadari bahwa krisis iklim ini berbahaya, maka kita harus mengurangi ritual-ritual pemanggilan kiamat tersebut. Kita harus mulai mengurangi untuk melukai alam. Karena jika kita tidak bisa menjaga alam, maka sama saja kita tidak bisa menjaga diri kita sendiri. Jika sudah seperti ini, apakah masih ada harapan?